Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tentang fungsi perencanaan. Sebelum kami ingin mengenalkan anggota kami terlebih dahulu. Ada saya Radi Zaidan Fadilah. Ada saya Safira Alia Ramadhani. Dan saya Sri Wahyuni Eka Satria. Baik, sekian nama-nama anggota kami. Mulai dari pengertian apa itu perencanaan. Perencanaan itu proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan adalah suatu proses yang rasional dan sistematis dalam menetapkan langkah kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Yang pertama ada perencanaan interdisipliner. Ini berkaitan dengan pembangunan manusia. Yang kedua ada perencanaan itu fleksibel. Yang dimaksud adalah perencanaan itu tidak kaku tapi dinamis, serta responsif terhadap tuntutan masyarakat. Yang ketiga ada perencanaan itu objektif rasional. Yang dimaksud adalah perencanaan itu untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan subjektif segelintir kelompok saja. Yang ketiga ada perencanaan itu tidak dari nol, tapi dari apa yang dimiliki. Maksudnya adalah segala potensi yang tersedia merupakan aset yang perlu digunakan secara efisien dan optimal. Yang keempat ada dijelaskan bahwa perencanaan itu wahana untuk menghimpun kekuatan-kekuatan secara terkoordinir. Maksudnya adalah segala kekuatan dan modal dasar perlu dihimpun secara terkoordinasi untuk digunakan secara secermat mungkin untuk kepentingan pembangunan pendidikan. Dan selanjutnya dijelaskan bahwa perencanaan itu disusun dengan data. Tanpa data juga perencanaan itu tidak memiliki kekuatan yang dapat diandalkan. Selanjutnya dijelaskan bahwa perencanaan itu mengendalikan kekuatan sendiri, tidak berdasarkan pada kekuatan orang lain. Ya, karena perencanaan yang berdasarkan kepada kekuatan bangsa lain akan tidak stabil dan mudah menjadi objek politik bangsa orang lain. Dan yang terakhir di sini dijelaskan perencanaan itu komprehensif dan ilmiah. Maksudnya itu mencakup aspek esensial pendidikan dan disusun secara sistematis dengan menggunakan prinsip dan konsep keilmuan. Dan yang ketiga, sekarang kita ada kriteria perencanaan yang baik. Kriteria perencanaan yang baik itu yang pertama ada terarah pada pencapaian tertentu. Yang dimaksud itu setiap perencanaan yang dilakukan haruslah mengacu kepada pencapaian tertentu. Oke, yang kedua berangkat dari data. Yang dimaksud data ini data tentang sekolah, data tentang peserta didik, dan data tentang calon peserta didik baru, serta data tentang orang tua dan masyarakat di sekitar sekolah. Data di sini juga mencakup potensi sekolah yang baik maupun yang belum tergali, maksudnya yang belum kita cari. Oke, yang ketiga ada dilakukan oleh orang-orang yang mampu membuat rencana. Ini hal yang penting sih, karena perencanaan termasuk aktivitas manajemen. Selanjutnya, yang keempat, perencanaan yang baik melibatkan keseluruhan komponen sekolah. Komponen sekolah seperti pengurus yayasan, pengawas sekolah, komite sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan tokoh masyarakat, dan ahli manajemen pendidikan lainnya. Oke, kriteria yang kelima, perencanaan yang dibuat benar-benar dapat dilaksanakan. Perencanaan yang dibuat hendaknya dijabarkan secara lebih detail dan rinci
agar para pelaksana tidak kesulitan dalam mencerna. Dan kriteria yang keenam ada akomodatif. Maksudnya adalah rencana yang dibuat masih memungkinkan menampung perkembangan baru yang mendadak dan segera minta diselesaikan. Atau ya, maksudnya ada dorongan untuk disegerakan penyelesaiannya. Dan yang ketujuh, yang terakhir, kriterianya itu berorientasi pada masalah. Perencanaan harus berorientasi pada masalah yang subjektif, seobjektif mungkin maksud saya. Perencanaan dengan demikian ada upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah sekolah yang setiap saat senantiasa berkembang. Warga sekolah harus tahu bahwa setiap masalah yang ada di sekolah meminta segera diselesaikan. Itu masalah satu terselesaikan, akan timbul masalah-masalah baru yang lainnya. Selanjutnya, dijelaskan menurut Rudyard Kipling bahwa dalam bidang perencanaan, organisasi harus dapat menjawab pertanyaan 5W1H. Yang pertama ada what, kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan, dan yang kedua ada why, mengapa kegiatan-kegiatan tertentu harus dilaksanakan. Dan selanjutnya who, siapa yang melaksanakan tugas dan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan when, kapan dilaksanakannya kegiatannya. Where, di mana kegiatan ini akan berlangsung. Dan how, bagaimana cara melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada tahap-tahap perencanaan. Yang pertama ada forecasting, yaitu peramalan. Kegiatan memperkirakan atau memproyeksikan terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Dan yang kedua ada establishing objective, yaitu penetapan tujuan. Penetapan tujuan itu untuk menetapkan sesuatu yang ingin dicapai lah, bahasa mudanya seperti itu. Yang ketiga ada policy, yaitu perumusan kebijakan atau aturan. Kegiatan yang dilakukan dalam langkah ini adalah mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Semua kegiatan adalah yang diperhitungkan dapat mencapai tujuan sekolah. Selanjutnya yang keempat ada pemrograman. Ini seleksi atas kegiatan yang sudah dilaksanakan pada langkah polisi tersebut, yang sebelumnya tadi perumusan aturan. Dan yang kelima ada prosedur, merumuskan langkah-langkah, yang berarti bahwa kegiatan-kegiatan yang telah diseleksikan dalam langkah programming tadi. Oke, yang selanjutnya ada developing prosedur. Ini pengembangan prosedur saya sih, untuk memformulasikan dan mengembangkan metode untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan sekolah. Selanjutnya yang ketujuh ada scheduling, yaitu penjadwalan. Ini penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan tersebut. Dan yang terakhir ada budgeting, penganggaran dana. Ini ada dua aktivitas dalam penganggaran, yaitu penentuan sumber anggaran dan alokasi anggaran. Gorton dan Schneider mengemukakan penyusunan anggaran sekolah harus memperhatikan performance budgeting, yaitu konsep penganggaran yang menitikberatkan dari segi yang ingin dicapai dan menjadi prioritas. Selanjutnya ada jenis-jenis perencanaan pendidikan, itu ada 3, menurut besarannya, terus kedua menurut tingkatannya, dan yang terakhir ada menurut jangka waktunya. Yang pertama menurut besarannya atau magnitude, itu ada 3 juga, yaitu perencanaan makro, adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai, dan cara-cara mencapai tujuan itu pada tingkat nasional. Rencana pembangunan nasional dewasa ini meliputi rencana dalam bidang ekonomi dan sosial. Dipandang dari sudut perencanaan makro, tujuan yang harus dicapai negara, khususnya dalam bidang peningkatan sumber daya manusia, adalah pengembangan sistem pendidikan untuk menghasilkan tenaga pembangunan baik secara kuantitatif maupun kualitatif,
Secara kuantitatif, pendidikan harus menghasilkan tenaga yang cukup banyak sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sedangkan secara kualitatif, harus dapat menghasilkan tenaga pembangunan yang terampil sesuai dengan bidangnya dan memiliki jiwa Pancasila. Selanjutnya ada perencanaan meso. Kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada tingkat makro, kemudian dijabarkan ke dalam program-program yang berskala kecil. Pada tingkatannya, perencanaan sudah lebih bersifat operasional disesuaikan dengan departemen dan unit-unit. Yang terakhir ada perencanaan mikro, adalah perencanaan pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso, khususnya dari lembaga mendapatkan perhatian, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan makro atau meso. Yang kedua ada menurut tingkatannya, itu ada perencanaan strategik atau RESTRA adalah rencana yang berlaku bagi seluruh organisasi, menentukan sasaran umum dan berusaha menempatkan organisasi dalam lingkungannya. Bentuk konfigurasi terungkap berdasarkan ruang lingkup, hasil persaingan, target, dan penataan sumber-sumber. Terus langkah penyusun rencana strategik ini meliputi menganalisis keadaan sekarang dan akan datang. Kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi. Yang ketiga, mempertimbangkan norma. Yang keempat, identifikasi kemungkinan dan resiko. Yang kelima, menentukan ruang lingkup hasil dan kebutuhan masyarakat. Yang keenam, menilai faktor-faktor penunjang. Yang ketujuh, merumuskan tujuan dan kriteria keberhasilan. Yang terakhir, menetapkan penataan distribusi. Perencanaan strategik yaitu proses pendayagunaan sumber-sumber dan strategi yang pengadaan dan pendayagunaan sumber untuk mencapai tujuan. Hal tersebut bertujuan untuk mencari bentuk dan identitas pada masa yang akan datang dengan mempertimbangkan berbagai kompleks dalam suatu sistem. Berdasarkan hal di atas, metode penelaah dan pemecahan masalah didasarkan atas kerangka ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sistematik dan sistemik. Yang kedua, berorientasi pada output dan konfigurasi keinginan. Yang ketiga, mempunyai tujuan menyeluruh. Yang keempat, berdimensi jangka panjang, menengah, dan pendek. Yang kelima, menerapkan metode keilmuan analisis teoretik dan empirik dengan program pengembangan. Yang keenam, rencana operasional terjabar ke dalam proyek dan program. Yang ketujuh, berlandaskan kebijakan. Yang kedelapan, memperhitungkan norma dan kaidah. Yang kesembilan, mempunyai pola input, proses, output dengan informasi umpan balik. Selanjutnya ada perencanaan koordinatif atau manajerial. Perencanaan ini ditujukan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan sehingga tujuan yang telah ditetapkan itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Perencanaan suatu sistem yang meminta ditaatinya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pada tingkat perencanaan strategis. Selanjutnya yang terakhir ada perencanaan operasional adalah perencanaan yang memusatkan perhatian pada apa yang dikerjakan pada tingkat pelaksanaan di lapangan dari suatu rencana strategi. Perencanaan ini bersifat spesifik dan berfungsi untuk memberikan petunjuk konkret tentang bagaimana suatu program atau proyek khusus dilaksanakan menurut aturan, prosedur, dan ketentuan lain yang ditetapkan secara jelas sebelumnya. Perencanaan operasional biasanya tidak mempergunakan pendekatan integratif seperti halnya perencanaan strategi. Beberapa kelemahan yang terjadi dari rencana ini itu ada satuan harga yang tidak pasti karena sukar merancang harga yang pasti, terutama hal-hal yang spesifik. Yang kedua ada alat ukur yang sering berbeda-beda. Yang ketiga ada pekerjaan ada kalanya tertunda karena ada staf yang berhenti. Yang terakhir ada peranan dan kontribusi pemimpin terhadap pencapaian tujuan jangka panjang tidak diukur.
Yang ketiga, ada perencanaan menurut jangka waktunya. Yang pertama, perencanaan jangka panjang, yaitu perencanaan yang meliputi cakupan waktu di atas 10 tahun sampai dengan 25 tahun. Perencanaan ini memiliki jangka menengah, lebih-lebih lagi jika dibandingkan dengan perencanaan jangka pendek. Yang kedua, ada perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah mencakup kurun waktu di atas 5-10 tahun. Perencanaan ini merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang tetapi sudah lebih bersifat operasional. Yang ketiga ada perencanaan jangka pendek, yaitu perencanaan tahunan atau perencanaan yang dibuat untuk dilaksanakan dalam waktu kurang dari 5 tahun. Sering disebut sebagai rencana operasional. Selanjutnya yaitu aplikasi perencanaan pendidikan. Dapat dijelaskan bahwa secara empiris di lingkungan pendidikan juga timbul pemikiran bagaimana mengelola organisasi pendidikan secara efektif dan efisien. Sulit terbantahkan bahwa orientasi efektif atas organisasi pendidikan dan pendekatan pembelajaran tidak dipengaruhi oleh perkembangan teori manajemen. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Campbell, Fleming, Newell, dan Bennion bahwa tahun 1930 sampai 1940-an perkembangan manajemen ilmiah berdampak langsung terhadap karakter praktek-praktek administrasi atau manajemen di sekolah Amerika Serikat. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen ilmiah dan penerapan di sekolah. Yang pertama ada formasi hierarkis tingkat otoritas, yaitu tingkat pengendaliannya ada pada superintenden, ke asisten superintenden, ke kepsek, ke wakil kepsek, ke guru, dan ke siswa. Yang kedua ada pengukuran ilmiah, pembagian tugas, dan tingkat kinerja. Siswa diuji di bidang mapel, kecakapan, dan prestasi, diklasifikasikan berdasarkan prestasi. Yang ketiga ada bentuk kesatuan tujuan. Guru dan administrator mempunyai tujuan yang sama. Yang keempat ada definisi tatanan ilmiah kerja, yaitu tingkat ilmu pengetahuan setiap pendidikan. Yang kelima ada tetapkan pembagian kerja, yaitu pembagian kerja guru dan staf. Yang keenam tentukan kendali yang sesuai. Jumlah rombel berisi 30 siswa, 22 siswa SMP, 4 wakasek, dan 1 kasek. Yang ketujuh, patuhi rantai komando, yaitu guru berbicara dengan kasek sebelum superintenden. Yang kedelapan, tetapkan kaidah-kaidah perilaku atau buku pedoman perilaku guru. Yang kesembilan, tegakkan kedisiplinan karyawan. Guru dan siswa mematuhi peraturan sekolah. Yang ke-10, perekrutan berdasarkan kemampuan dan kemampuan teknis, yaitu surat kelayakan mengajar. Yang ke-11, tetapkan satu cara terbaik dalam melaksanakan tugas, yaitu sekolah sebagai pencari strategi pembelajaran yang sesuai dengan sekolah. Sekian presentasi kali ini dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.